Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Fitrianingrum. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang semester 3 kelas C dengan NIM 230102054 ingin menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang berjudul Ikhlas dalam beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. MK ini dipegang langsung oleh Bapak Syamsuddin MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ikhlas. Ikhlas merupakan perbuatan tulus yang dilakukan oleh manusia tanpa mengharapkan imbalan. Sebagaimana juga yang telah tercantum dalam buku yang telah dikarang oleh Sayyid Mahdi As-Sadar yang berjudul Mengobati Penyakit Hati dengan Meningkatkan Kualitas Diri. Di sana beliau menjelaskan bahwasanya keikhlasan berkaitan dengan menyucikan perbuatan atau amalan dari cacat, riya atau pamrih demi perbuatan dan amalan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas diartikan sebagai bersih hati atau tulus hati. Artinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia seharusnya memiliki sikap ikhlas dalam dirinya agar hatinya senantiasa selalu bersih. Baiklah, itu merupakan pengertian dari ikhlas. Kemudian sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya yang berjudul Nurul Zalam, di sana beliau menjelaskan bahwasanya ada 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketika seseorang melakukan suatu amal ibadah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meridhai dirinya, bukan karena ingin mendapatkan balasan surga, atau bukan karena takut kepada kepada neraka, akan tetapi niatnya itu tulus untuk beribadah karena ingin Allah ridho terhadap dirinya. Dan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ini merupakan tingkatan ikhlas yang paling tinggi dari tingkatan yang akan saya jelaskan sekarang. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua adalah ikhlas karena akhirat. Ikhlas karena akhirat ini itu adalah ketika seseorang melakukan suatu amal perbuatan dengan harapan untuk masuk surga dan untuk menghindari diri dari neraka. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari ikhlas karena akhirat. Dan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika kita memiliki tingkatan ikhlas yang kedua ini, maka kita berada dalam tingkatan ikhlas di menengah, yaitu di tengah, di antara yang paling tinggi dan paling rendah. Dan itu tidak ada salahnya, akan tapi kita tidak salah ketika beramal perbuatan dengan harapan ingin masuk surga ataupun takut karena neraka. Akan tapi itu merupakan tingkatan ikhlas yang kedua setelah yang pertama tadi. Ketika kita ingin memperbaiki kualitas iman kita, maka kita harus mengimprove-nya ke tingkatan ikhlas untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas karena dunia. Ikhlas karena dunia ini adalah ketika seseorang melakukan suatu amal perbuatan dengan harapan Allah memberikan imbalannya langsung di dunia. Contohnya adalah ketika seseorang membaca surah Al-Waqiah dengan harapan ingin mendapatkan rezeki yang berlipat ganda, sebagaimana yang telah diterangkan bahwasanya ketika seseorang membaca surat Al-Waqiah, maka Allah akan memberikannya rezeki yang berlipat ganda. Dan ketika kita berniat membaca surat Al-Waqiah karena hal tersebut, maka Syekh Nawawi Al-Bantani itu menggolongkan kita menjadi tingkatan ikhlas yang paling rendah karena kita mengharapkan imbalan di dunia. Jadi itu mengenai tentang tingkatan ikhlas. Baiklah, kemudian hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah bagaimana cara meraih keikhlasan.
Ikhlas merupakan lawan dari kata riya, yaitu pamrih, yang dimana riya itu adalah menarik kekaguman manusia atau ingin dipuji, dan yang kedua adalah meraih kepuasan manusia. Itu merupakan tujuan yang tidak dapat dicapai, sebab manusia tidak mampu untuk memuaskan orang banyak. Sehingga satu-satunya niat yang semestinya ditanamkan ketika melakukan perbuatan amal ibadah, yaitu untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, saya sudah memberikan grafik di sini, teman-teman mungkin bisa melihat. Uh, sini ini merupakan tahapan untuk mencapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah meluruskan niat. Ini merupakan salah satu rahasia umum untuk meraih keikhlasan itu adalah yang pertama dengan meluruskan hati terlebih dahulu, karena ikhlas itu merupakan amalan hati, sehingga yang pertama kali yang harus dilakukan adalah meluruskan niat terlebih dahulu. Bagaimana cara meluruskannya? Yaitu yang pertama adalah kita niatkan perbuatan kita, amal ibadah yang akan kita lakukan itu semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita meluruskan niat, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah husnuzon atau berpikir positif. Berpikir positif terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun itu satu hal yang menurut kita itu menurut kita itu tidak tidak baik buat kita. Sementara semuanya ini Allah yang mengatur, dan Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dan sekiranya ketika kita dalam kondisi yang menurut kita tidak kita sukai, sehingga kita bisa berpikir positif bahwasanya ini pasti memiliki pasti Allah memberikan saya dalam kondisi seperti ini, itu pasti ada hikmahnya. Sehingga ketika segala sesuatu yang kita alami, meskipun itu suatu hal yang kita tidak sukai, maka itu akan bernilai baik di pandangan kita ketika kita selalu husnuzon terhadap apa yang Allah berikan, baik menurut kita ataupun baik itu tidak kita sukai ataupun kita sukai. Setelah kita bisa berhusnuzon terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka nanti akan timbul rasa sabar. Sabar ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Sehingga meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, akan tapi dengan kita berpikir positif, maka nanti di sana akan timbul rasa sabar. Maka kita akan berpikir, oh pasti nanti Allah memiliki rencana yang lebih bagus dari rencana saya, sehingga Allah memberikan saya keadaan seperti ini. Sehingga timbullah rasa sabar. Kemudian setelah kita bersabar, maka nanti kita akan lebih banyak bersyukur. Bersyukur meskipun sesuatu hal itu hal yang tidak kita sukai. Karena kita berpikir positif dan bersabar, maka apa yang akan datang kepada kita meskipun itu satu hal yang tidak kita sukai, maka kita akan senantiasa bersyukur. Karena kita tidak harus menunggu datangnya nikmat baru kita bersyukur, akan tetapi dengan syukurlah kita bisa merasakan kenikmatan dari segala sesuatu. Kemudian setelah bersatu 4 elemen yang tadi, barulah tersampai tujuan kita, yaitu ridho. Kita ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, meskipun itu baik ataupun buruk, karena di hadapan Allah itu tidak mungkin akan memberikan kita satu hal yang buruk buat kita. Tetapi itu menurut cara pandang kita saja yang buruk. Pasti Allah memiliki rencana yang lebih bagus daripada rencana kita, sehingga apapun yang Allah tetapkan bagi kita, maka kita ridho terhadapnya. Dan ketika kita ridho terhadap pemberian dari Allah, maka Allah pun akan ridho terhadap segala perbuatan kita. Adapun manfaat ikhlas,
yang tercantum dalam buku Dahsyatnya Sabar, Syukur, Ikhlas, dan Tawakal karya Abdul Syukur Al-Aziz, ada beberapa manfaat yang diperoleh ketika seseorang memiliki sifat ikhlas. Itu yang pertama adalah jiwanya selalu merasa tenang. Ketika seseorang telah berada di puncak keikhlasan, maka jiwanya akan senantiasa merasa tenang karena dia yakin bahwasanya apapun yang telah Allah takdirkan baginya pasti itu baik, sehingga jiwanya pun akan senantiasa merasa tenang. Karena meskipun suatu hal itu menurut dia mungkin buruk, akan tapi dia pasti akan berpikir positif sebagaimana yang telah saya terangkan tadi, sehingga jiwanya akan menerima segala apa yang telah Allah takdirkan dan jiwanya akan senantiasa merasa tenang. Kemudian yang kedua adalah dimudahkan dalam segala sesuatu. Nah, ketika seseorang telah memiliki sifat ikhlas, maka apapun yang datang kepadanya, baik itu baik ataupun buruk, ataupun dia berada di situasi yang sangat yang mungkin sulit baginya, pasti Allah akan menanamkan pada dirinya yaitu rasa mudah dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena dia ikhlas dalam menjalaninya. Karena satu hal yang membuat kita mengerjakan sesuatu itu berat adalah ketika kita tidak ikhlas dalam menjalaninya, atau kita tidak memiliki tujuan. Tapi ketika tujuan kita adalah untuk mengharapkan ridha Allah, sehingga kita melakukan amalan tersebut, maka Allah juga akan memberikan kita hati yang dimana merasa lapang ketika berada di dalam situasi apapun, atau dipermudah dalam segala urusan. Kemudian yang ketiga adalah dapat menghindari diri dari perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang paling dekat dengan ikhlas yaitu adalah riya. Jadinya dengan kita memiliki sifat ikhlas, maka itu juga akan mencegah kita dari perbuatan-perbuatan buruk seperti riya, hasad, iri, dengki, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menggapai cinta manusia. Ketika kita ikhlas dalam melakukan amal perbuatan, terlebih itu mengandung sosial, yaitu yang berkaitan dengan orang lain, maka itu juga akan memacu cinta orang lain terhadap kita, karena kita ikhlas dalam melakukan amal perbuatan. Contohnya adalah ketika kita bersedekah dengan mengharapkan ridho Allah atau ikhlas, maka kita tidak akan mengungkit-ungkit apa yang kita sedekahkan, sehingga tidak akan menyakiti hati si penerima, sehingga hal tersebut juga akan memicu rasa cinta orang lain terhadap kita. Kemudian selanjutnya adalah meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Meraih kemenangan di dunia itu adalah seperti contoh-contoh atau manfaat ikhlas yang sebelumnya sudah saya terangkan. Itu merupakan satu kemenangan yang akan didapatkan ketika seseorang merasa ikhlas. Itu yang pertama adalah jiwanya selalu tenang. Itu merupakan kemenangan terbesar yang didapatkan di dunia. Begitupun juga akan dipermudah dalam segala urusan, dihindari dalam perbuatan yang buruk, dan kemudian telah mendapat cinta manusia. Manfaat ikhlas selanjutnya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu sendiri bahwasanya amal perbuatan itu akan bernilai di sisi Allah itu ketika seseorang sudah ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi jika seseorang melakukan amal perbuatan tanpa didasari dengan hati yang ikhlas, maka pahalanya itu akan sia-sia, amalannya itu akan sia-sia, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu diibaratkan bagaikan ruh dalam suatu amal, sehingga ketika melakukan amal perbuatan tanpa didasari dengan hati yang ikhlas, maka bagaikan jasad yang tidak memiliki ruh. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kualitas ibadah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, tingkatan, begitu juga tingkatan ibadah. Jika kita semakin mengimprove kualitas keikhlasan kita, maka itu juga termasuk mengimprove
meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang awalnya ibadahnya karena ingin surga dan takut, tapi ketika diimprove menjadi untuk mengharapkan ridho Allah, maka itu sudah termasuk dalam meningkatkan kualitas ibadah. Kemudian adalah meningkatkan kepercayaan diri. Dengan kita bersifat ikhlas, maka kita juga akan semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Contohnya adalah ketika kita melakukan suatu amal dan orang lain beranggapan bahwasanya tidak sesuai dengan apa yang kita niatkan. Mungkin mereka mengira bahwasanya kita melakukan amal perbuatan dengan ada niatan yang lain, akan tapi kita sendiri yang mengetahui niat kita, sehingga ketika orang lain berpikir sebaliknya, kita pun tidak akan terkontaminasi dengan hal tersebut. Kita akan tetap percaya diri dan tetap teguh dalam pendirian bahwasanya kita melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan mengakibatkan penurunan terhadap kualitas ibadah kita. Kemudian yang terakhir adalah menjadi tauladan bagi orang lain. Ketika seseorang telah mencapai puncak keikhlasan, maka patut untuk kita contohi bagaimana sih caranya supaya berada di posisi tersebut, bagaimana caranya bisa sampai dalam kondisi tersebut, sehingga orang yang memiliki sifat ikhlas dalam dirinya patut untuk sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sekiranya sempat untuk melihat video saya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak mempercayai judul materi ini kepada saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.